Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Saya dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen kedua. Di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam Perang Dingin. Indonesia memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam gerakan tersebut. Di antara peran Indonesia dalam GNB ialah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor GNB. Presiden Soekarno yang memiliki peran sebagai tokoh dari pendiri GNB bersama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah dari KA dan KTT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa awal mula tercetusnya ide untuk membentuk GNB ialah berasal dari konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jawa Barat. Pada saat itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak kedua blok serta menyatakan keinginan untuk bersikap netral terhadap kehadiran dua blok tersebut. Selain KAA, Indonesia pun menjadi tuan rumah untuk KTT GNB yang ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 1 sampai 6 September. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara pemimpin GNB. Tidak hanya menjadi tuan rumah saja, Indonesia pun menjadi pemimpin dari gerakan non-blok. Ketika KTT GNB yang ke-10, Presiden Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Yang keempat, Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB. Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia menentang berbagai macam kejahatan internasional, terutama penjajahan, perdamaian yang dijunjung serta diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip yang dibentuk oleh GNB. Yang kelima, Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT GNB yang ke-10. KTT GNB yang 10 berlangsung pada tanggal 1 sampai 7 September tahun 1992 yang diadakan di Jakarta serta Bogor. Selain itu, Indonesia pun menjadi perintis dibukanya kembali dialog antara utara serta selatan, yakni dialog yang dapat memperkuat hubungan di antara negara berkembang yaitu pihak selatan terhadap negara maju yaitu pihak utara. Yang keenam, Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam KTT GNB. Indonesia salah satu negara yang termasuk negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini dikarenakan Indonesia salah satu pendiri dari GNB serta memiliki peran yang cukup besar dalam mengundang sekaligus mengajak negara lainnya untuk bergabung dalam KTT. Yang ketujuh, Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Indonesia memiliki peran dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, yang kedelapan, membantu menyelesaikan masalah utang luar negeri negara berkembang. Melalui kedudukan yang dimiliki oleh Indonesia dalam GNB, Indonesia berupaya dalam menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara berkembang dan miskin secara terpadu, berkesinambungan, serta komprehensif. Yang kesembilan, Indonesia mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB. Indonesia bekerja sama dengan Brunei Darussalam. Bersama-sama mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB yang ada di Jakarta guna untuk memperkuat hubungan antara negara anggota GNB. Program yang memiliki fokus untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan usaha kecil, serta menengah sekaligus menerapkan teknologi informasi serta komunikasi. Dan yang terakhir yaitu Indonesia aktif mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia secara aktif mengupayakan perdamaian dunia dalam KTT 10 GNB. Lahirlah Jakarta Message atau pesan Jakarta. Sejumlah pokok dari pesan Jakarta di antara lain ialah mendukung Palestina, meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan dan diakhiri serta menolak adanya penggunaan senjata nuklir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.